panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan Bunda Milka dan Bunda Remsi dalam ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Ya, anak-anak sudah siap? Iya. Kalau anak-anak sudah siap, pegang Alkitabnya, duduk yang manis, kita akan memulai ibadah kita. Iya. Kita mulai ibadah kita dengan kita menyanyi lagu Laskar Kristus. Anak-anak berdiri. Ya. Anak-anak berdiri, ikut gerakan. Ikut gerakannya bunda-bunda ya. Silakan duduk. Kita akan berdoa. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, mulai dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Tuhan sudah menjaga, menyertai kami dalam sepanjang tidur kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau masih boleh membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan masih berikan.
Dan terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan untuk ada dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk beribadah. Bapa di dalam sorga, dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi dalam kasih dan penyertaan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita menyanyi sekali lagi, kita menyanyi Yesus Pokok. Semua berdiri dengan kita akan menyanyi dengan gerakan. Semua duduk yang tenang. Kita akan membaca firman Tuhan. Anak-anak siapkan Alkitabnya, pegang Alkitabnya. Anak-anak yang sudah bisa membaca, nanti bisa ikut membaca di dalam hati ya. Anak-anak yang belum bisa membaca, dengarkan Bunda saja yang membaca. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Semua sikap berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan untuk kami ada dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, bukalah akal dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 4
Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Dengan perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengendahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi orang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita. Anak-anak mau mendengarkan cerita? Iya, pasti semua mau mendengarkan cerita. Dan pada pagi hari ini Bunda Ros akan bercerita untuk anak-anak di rumah. Selamat menyaksikan. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, mantap say, yes, yes, yes. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel. Seperti firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dalam kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kain dan Habel ternyata mereka bersaudara. Tetapi walaupun mereka bersaudara, mereka memiliki perbedaan baik dari sikap maupun dari kemampuan mereka. Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang pengembala kambing domba. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kain dan Habel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki.
Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Bagaimana anak-anak? Sudah mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel? Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka memberikan korban persembahan. Tetapi ada persembahan yang diterima oleh Tuhan dan ada persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Kira-kira persembahan yang diterima oleh Tuhan, persembahannya siapa? Persembahannya Habel. Kenapa persembahannya Habel diterima oleh Tuhan? Karena dia memberikan persembahan dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, dengan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, kita harus menjadi seperti Habel, memberikan korban persembahan dengan hati yang tulus, berbuat baik agar kita diberkati dan disayang oleh Tuhan. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi sudah mendengarkan cerita dari Bunda Ros. Ceritanya sangat bagus ya. Pasti anak-anak semua senang mendengarkan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Anak-anak siapkan persembahannya. Kita menyanyi lagu Kasih Yesus. Anak-anak tetap duduk ya. Kita menyanyi Kasih Yesus. Ya
ada dalam doa syafaat. Semua ambil sikap berdoa dan kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita akan berdoa syafaat, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Lipat tangan, sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sangat bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami para pengasuh, para pengurus PAR, dan anak-anak-Mu sekolah minggu di Jemaat Eden KP ini Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang telah Tuhan berikan, mengingatkan kepada kami agar supaya jangan kami melakukan dosa karena Tuhan membenci dosa. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih anak-anak, tetapi ajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu di Jemaat Eden ini ya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberkati dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Bahkan dalam wabah virus corona ini Tuhan, kami meminta, kami memohon supaya Tuhan menjaga melindungi anak-anak kami ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk wadah PAR, biarlah Engkau Allah yang memberkati, mulai dari majelis pendamping, ketua, sekretaris, bendahara, dan para pengurus yang lainnya, sampai di para pengasuh yang sudah berjerih lelah dalam pelayanan ini. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka setiap hari. Bahkan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada hal yang baik yang kami berikan selain kami melayani Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau berkati wadah ini. Engkau memberkati juga setiap para orang tua yang mendukung pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati presiden, wakil presiden, bahkan jajarannya semua diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok daerah-daerah yang ada, sampai di Kabupaten Mapi ini ya Tuhan. Di mana kami ada, di mana kami tinggal, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong kami. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, di mana pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan sampai ke daerah-daerah yang ada memerangi wabah virus corona ini, Tuhan tolong beri hikmat, kebijaksanaan sehingga semuanya Tuhan kami bisa keluar dari persoalan masalah ini. Engkau memberkati juga Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami, dari kota sampai ke pelosok daerah-daerah yang ada, terutama GPI Eden KP ya Tuhan. Kami mau berdoa Engkau memberkati, mulai dari pendeta, vikaris, majelis, para pengurus wadah-wadah kategorial, umat-Mu Tuhan dari keluarga pertama sampai keluarga yang terakhir. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau menolong dan menyertai kehidupan kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Walaupun kami bisa beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan selalu hadir. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Apa yang telah kami berikan bukan hal kecil dan besar, tapi kami tahu dengan kami memberikan dengan tulus ikhlas, Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bahkan orang tua dalam tiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ini dan syukur kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami memohon kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai kehidupan kami, mulai dari saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita menyanyi sekali lagi Yesus di dalam rumah. Senang-senanglah, Yesus di dalam
Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.